Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali ya dalam pertemuan terakhir ini ya, pertemuan terakhir untuk mata kuliah teknik digital. Ya, ini baru 10 orang, oke, nggak apa-apa nanti sambil menunggu yang lain. Oke, di pertemuan terakhir ini ya kita di kampus sudah di lockdown, jadi untuk mahasiswa tidak bisa masuk, untuk dosen pun masuknya juga tidak harus bergantian ya. Jadi memang karena di sini saat ini ternyata virus corona semakin semakin banyak ya yang mengenai orang, dan di Jogja juga peningkatannya semakin tinggi sehingga di sini Jogja juga termasuk daerah kawasan merah. Jadi kawasan untuk zonasi 4. Jadi zonasi 3 itu tidak terlalu mengkhawatirkan, kalau zonasi 4 itu sudah cukup mengkhawatirkan sehingga Jogja ini termasuk kawasan zonasi 4 ini. Nah, oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, meskipun di tengah pandemi, tapi saya harapkan semuanya sehat sehingga nanti kita tetap fokus untuk dapat menimba ilmu sehingga nanti ini kita sampai di akhir pertemuan, sehingga nanti silakan nanti kalau ada yang mau tanya tentang materi nanti dapat ditanyakan mumpung mumpung kita masih ketemu sebelum ujian akhir semester. Nah, dari tugas kemarin sudah ada beberapa yang masuk kemarin. Kalau kita lihat ini ada beberapa yang masuk dan semua yang masuk itu merupakan artikel ilmiah ya, tidak ada yang membuat video. Ya, kalau kalau ya mungkin di elektro ini ya mungkin agak agak spesifik ya. Jadi kalau memang dari kemarin dari pembahasan setelah kita adakan suatu pengamatan itu memang di antara prodi itu yang jarang aktif di media sosial mahasiswanya itu adalah prodi yang mahasiswa teknik elektro gitu ya. Jadi teknik elektro itu mungkin yang paling jarang di media sosial, entah itu Facebook, Instagram ataupun TikTok gitu. Nah, ini kemarin setelah kita amati seperti itu. Oke, nggak jadi masalah, itu kan hanya merupakan suatu sarana komunikasi, tapi saya harapkan nanti meskipun tidak aktif di media sosial atau mungkin kurang aktif, tapi saya harapkan komunikasi antar teman gitu ya nanti tetap terselenggara dengan baik sehingga nanti kalau ada informasi nanti segera dapat mendapatkan info tersebut. Oke, nggak apa-apa. Meskipun kemarin ada alternatif untuk membuat video tutorial ya seperti yang sudah dilakukan pada tugas sebelumnya, tapi kemarin semua tugas ini kemarin dikirim dalam bentuk format artikel ilmiah. Ya mungkin karena orang elektro itu pinter-pinter ya, sehingga kalau membuat artikel itu lebih lebih menyenangkan daripada membuat video gitu ya. Nggak apa-apa. Dan memang nanti salah satu kompetensi itu yang menurut Fortei. Jadi Fortei itu Forum Perguruan Tinggi Teknik Elektro ya. Salah satu kompetensi nanti yang di elektro itu kan diantaranya adalah dapat mengungkapkan apa yang nanti dikerjakannya dalam bentuk suatu esai yang pendek itu. Bukan esai yang panjang. Kalau esai yang panjang itu nanti mudah, tapi esai yang pendek itu malah kadang-kadang lebih sulit. Nah, esai yang pendek itu nanti dalam bentuk artikel ilmiah. Ini contoh tugas yang diberikan, yang dikirim oleh teman kalian, Muhammad Agung Aprialdono. Nah, ini sendiri, boleh. Artikel ilmiah itu nanti maksimal satu kelompok 5 orang, sendiri juga boleh gitu ya, nggak jadi masalah. Oke, ini Mas Agung, ini analisis shift register. Ya, analisis shift register. Oke, ini juga bahasa Inggrisnya sudah lumayan terbentuk kalimat bahasa Inggris. entah ini bagus atau tidaknya nggak apa-apa, tapi yang penting sudah terbentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, ini shift register is one of the functional devices that are widely used in digital system. In digital system, shift register are used to shift data. Oke, udah bagus. Shifting data in the register can be done in two direction, namely toward the LSB ya, and toward to MSB. Ya, jadi pergeseran data itu bisa mengarah ke LSB, berarti ke kanan, atau bisa ke kiri yang mengarah ke MSB ya. Registers as a logic apa ini logic device mungkin ya maksudnya ya. And therefore a register is composed of flip flops. Ya, composed of flip flop. Oke, mungkin lebih bagus composed of several flip flop ini ya. Atau mungkin composed of any flip flop ini ya. Shift registers are used as temporary memory and to shift data left or right. Ya, oke. Ya, sudah lumayan ya. Shift register can also be used to change the data format from serial to parallel or from parallel to series. Nah, ini to serial. Ya, oke.
Oke, nanti kalau menerjemahkan ke bahasa Inggris, meskipun pakai Google Translate, coba dicek lagi nanti. Jadi kadang-kadang Google Translate itu, kadang-kadang kalau kita itu menulis kalimat dalam bahasa Indonesia yang baku, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau kadang-kadang kita kan menulis baku aja, kadang-kadang masih belum betul. Sehingga kadang-kadang Google itu menangkap maksud kita itu menjadi berbeda. Gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan kadang-kadang bahasa Inggrisnya itu kadang-kadang masih ada satu dua yang nanti salah. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini format artikelnya. Nah, kalau artikel mestinya itu satu spasi ini ya. Nggak apa-apa, masih 1,5 nggak jadi masalah. Yang penting nanti daripada nggak ngirim ya. Ya, oke. Jadi ini cara mensitasi seperti ini sudah betul. Nah, ini yang sering salah itu kan di sini nih ya. Dihentikan gitu kan. Di itu kan mestinya kan disambung. Di copy disambung juga ya. Kan ini kan kata kerja. Ke kanan, nah ini dipisah. Kanan itu kan kata tempat. Kanan itu bukan kata kerja. Mestinya dipisah. Mestinya. Oke, oke. Terlepas dari bahasanya, kita cek isinya, dan lumayan. Oke, ya, ya rangkaian SISO. Oke, ini rangkaian SISO yang didapat dari Proteus. Ya, oke. Ini satu spasi malah. Ya mungkin nggak nganu. Mengirimnya juga mungkin tergesa-gesa gitu ya. Nah ini rangkaian typo. Ya, oke. Ini bab 2. Ini bab 2 itu masuk ke teori hasil pembahasan. Ya, hasil pembahasan, oh ini langkah-langkah kerjanya ya, langkah-langkah kerjanya ini dengan cara membuat seperti ini, data masukan 1100, kemudian dimasukkan, kemudian rangkaian tipenya ini, data keluaran, oh belum ada ya udah. Nah, ini kalau bagus lagi karena nanti itu kan data itu kan nanti dapat diamati menggunakan osiloskop, entah itu logika 0, entah itu logika 1 ya. Kalau 0 turun, 1 naik gitu kan. Nah, nanti lebih baik kalau ini buat nanti outputnya itu outputnya itu nanti ada gambar di osiloskop itu kan lebih bagus lagi. Jadi satu saat kalau nanti membuat suatu artikel ilmiah, kalau nanti membuat suatu artikel nanti silahkan di outputnya itu nanti dicek bisa menggunakan osiloskop minimal itu ya. Grafiknya bagaimana? Jadi kalau rangkaian elektronik itu outputnya nanti minimal nanti menggunakan osiloskop. Satu saat mungkin menggunakan suatu display 7 segment itu bisa. Tapi kalau rangkaian ini nanti kita bisa menggunakan osiloskop. Ya, oke, ini sudah lumayan, sudah cukup bagus. Ya, kemudian tugas yang lain, ya analisis osiloskop. Ya ini. An oscilloscope is used to measure voltage in the form of waves. Gimana ini? Oscilloscope is used to measure voltage. Jadi ya memang betul, tapi kalau lebih tepat mungkin an oscilloscope is used to display a form of wave gitu ya. Jadi dia akan menampilkan gambarnya. Utamanya kan menampilkan. Kalau mengukur kan bisa menggunakan perangkat yang lain. Tapi nggak apa-apa, ini sudah bagus ya. Karena memang mengukur itu nanti bagian dari menampilkan bentuk grafiknya. Kalau ada grafiknya kan nanti akan terukur, bisa diukur. Tapi yang utama mestinya nanti menampilkan grafik ini mestinya. Ya, analisis osiloskop. Oke. Oh, ini isinya menganalisis osiloskop. Oh, ini mungkin ya menampilkan analisis osiloskop. Ya, oke. Jadi biar teman-teman nanti lebih tahu ya bagaimana cara menggunakan osiloskop. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, terus kemudian bab 3-nya hasil pembahasan. Ya. Ya, ini merupakan nanti kalau membuat suatu tampilan rangkaian nanti mungkin suatu saat ada membuat artikel ilmiah lagi seperti ini. Nah, nanti usahakan di crop saja di sini sehingga kelihatan lebih besar. Di crop untuk bagian rangkaiannya saja, tidak perlu ditampilkan proteusnya. Bahkan nanti kalau kita menggunakan suatu saat misalnya kalian itu nanti mengirim ke jurnal yang internasional gitu ya. Ya, misalnya ngirim ke jurnal internasional itu nanti kalau masuk ke KUM SKPI nanti akan sangat tinggi nanti KUM SKPI-nya nanti. Nah, nanti
kalau mengirimkan dalam bentuk screenshot ini ya, ada gambar background yang nanti mengindikasikan itu ada menggunakan suatu software. Nanti akan ditanya, software ini apakah legal ataukah tidak? Legal berarti nomor serial number-nya berapa gitu ya. Nah, itu. Nah, makanya nanti kalau nanti kita menggunakan artikel jurnal, andai kata kita memang ingin menampilkan ya cara menggunakan software ini, cara menggunakan Proteus, tampilkan semuanya seperti ini boleh. Tapi kalau kita nanti hanya akan menganalisis suatu rangkaian, nanti di crop aja yang ditampilkan yang rangkaiannya saja. Crop di sini ya menggunakan apa itu snipping tool itu ya. Nah, itu kan bisa itu. Nah, nanti yang ditampilkan di sini itu nanti hanya rangkaiannya saja. Sehingga nanti kalau nanti hanya rangkaiannya saja kan nanti tidak ketahuan kita membuatnya itu menggunakan apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau seperti ini kan nanti akan ditanya, ini Proteusnya nomor serialnya berapa ya? Legal enggak ini? Sama enggak dengan nama penulisnya gitu. Wah, yang repot kan kalau seperti itu nanti. Nah, oke, ini tadi merupakan rangkaian apa ini? Oh, ini ya ini register geser ya. Register geser apa ini? Pipo ya. Ya, oke. Oke, ini geser pipo, kemudian di dimasuki data, kemudian hasilnya ya, hasilnya oh, ya, hasilnya seperti ini. Oke. Ya, langsung ya, masuk kesimpulan ya, oke. Oke, sudah mengirim, sudah bagus, sudah cukup berusaha ya meskipun nanti isinya masih belum mana ya, masih belum mengena tapi sudah lumayan ya. Ya. Nah, itu contoh yang kedua, kemudian yang lain itu contohnya ini geser-geser pipo. Oke. Geser-geser pipo. Nah, ini oke, ini mengambil dari diktat. Ya. Nah, ini ada grafiknya seperti ini. Ya, ini grafik. Oh, ya, oke. Grafiknya ya. Kalau mau ideal memang grafiknya itu disusun mungkin bisa menggunakan dua osiloskop ya. Jadi yang input seperti ini, output seperti ini. Oke, input seperti ini, output seperti ini. Kalau ini kan ya sudah bagus, cuma nanti tidak kelihatan pergeserannya. Ya, tidak kelihatan pergeserannya. Kalau mau bagus nanti dibuat dua osiloskop. Jadi nanti osiloskopnya tidak perlu ditampilkan ini ya, yang sebelah kanan ini tidak perlu, tapi cukup ditampilkan yang sebelah kiri aja ini. Jadi yang sebelah ini aja ditampilkan, mungkin grafik yang mungkin gambar nomor, ini belum ada nomornya ya, mungkin gambar nomor 1A itu input datanya, 1B nanti output datanya gitu. Seperti itu bisa. Sehingga nanti kelihatan bahwa inputnya ini, outputnya ini. Inputnya ini, output ini, sehingga nanti akan kelihatan bahwa nanti input tadi yang tidak sinkron nanti akan outputnya akan menjadi sinkron gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, register ya. Ya, oke, lumayan juga ini ya. Kemudian nah ini register paralel, paralel in, paralel out. Ya, nah ini seperti ini kalau membuat rangkaian nanti ya ditampilkan tidak perlu menggunakan adanya menu-menu di atasnya sehingga di crop yang di sini aja. Kalau mau bagus lagi ya sampai nanti sampai hilang ininya ya grid-gridnya ini itu bagus lagi. Caranya bagaimana? Nanti silakan kalau nanti di apa pakai snipping tool mungkin nanti bisa masuk ke pengolah gambar. Kalau di internal Windows itu menggunakan Photos itu ya atau kalau menggunakan perangkat gambar yang lain silakan nanti ini dinaikkan brightness-nya aja, naikkan brightness dan kontrasnya dimainkan. Atau kalau dari Microsoft kan juga bisa dinaikkan brightness atau kontrasnya sehingga usahakan background belakang ini hilang sehingga nanti gambarnya akan lebih jelas. Jadi kalau nanti suatu saat mau dikirim ke jurnal itu kadang-kadang yang redaksi jurnal itu ada beberapa jurnal itu yang sudah sangat kritis ya.
Kalau seperti ini kan gambar-gambar yang di grid-grid di belakang ini kan tidak terpakai, toh. Kenapa harus ditampilkan? Hilangkan aja ini grid-gridnya. Ada yang menggunakan syarat seperti itu. Tapi kalau beberapa jurnal yang tidak terlalu ketat seperti ini sudah boleh ya. Oke, nah ini sinyal gelombang sebelum register, oke, sebelum disinkronkan, ini terlihat ini tidak sinkron ya. Datangnya kan berbeda, datangnya kan tidak dalam waktu yang sama. Nah ini sekarang datanya sama semua. Ini yang atas, nah ini high, low, yang ini jadi low high ya. Ya nggak apa-apa. Ya ini kan dari low high low yang nomor satu ini kok jadi high low high jadi kebalik ya. Ya oke. Ya. Nah ini jadi nanti kalau mau bagus lagi ini di crop di sini aja, di crop di sini aja, kemudian di langsung dijajarkan atas bawah gitu ya, sehingga jadi gambar maunya 3A 3B gitu ya. Gambar atas bawah sehingga nanti apa bisa lurus gitu ya. Kalau kalau ini kan kita harus bergeser ke bawah. Bergeser ke bawah seperti ini. Ya, harus bergeser ke sini apalagi ini terpotong halaman ya. Ya itu. Ya seperti ini boleh, tapi itu tadi kalau tadi pada beberapa jurnal yang agak ketat itu kadang-kadang ini disuruh menggabungkan gitu ya, sehingga nanti kelihatan nanti grafiknya itu gesernya gimana. Oke, ini sudah cukup bagus. Ya, register merupakan peran yang digunakan untuk menyimpan. Oke, sementara data digit. Ya, jadi register itu digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Jadi kalau kita lihat nanti memori itu nanti ada beberapa macam. Ada yang memori itu bersifat non volatil, ada yang bersifat volatil. Register itu yang volatil. Jadi dia menyimpan data sementara. Kalau power supply dimatikan, isinya hilang. Demikian juga nanti cache memory dan juga nanti DDR dia. Register cache memory dari flip-flop D, DDR itu dari kapasitor. Itu termasuk memori yang volatil, yang menyimpan data sementara. Power supply dimatikan, isi memorinya hilang. Tapi kalau seperti SSD, HDD, atau flash disk itu ya, nah itu termasuk memori yang non volatil. Kalau power supply dimatikan, isinya tidak akan hilang. Nah ini prinsip kerja, ya hasil pembahasan, ya. Nah nanti mestinya kalau gambar-gambar seperti ini masuk di hasil dan pembahasan ya, jadi tidak masuk di sini, tidak masuk di mana ini, tidak masuk di metode. Metode itu hanya gambarnya ini aja, hanya gambar rangkaian ini aja. Berarti kita membuat sinkronisasi data menggunakan ini ya, menggunakan ini, kemudian nanti nah ini menggunakan protesnya seperti ini. Ya, kemudian nanti yang bawahnya ini grafiknya seperti ini. Ya. Nah, itu saya kira nanti untuk kedepannya memang saya harapkan nanti sejak awal tuh nanti sudah bisa untuk membuat artikel ilmiah. Tidak harus bagus-bagus ya, tapi nanti kita kan bertahap sehingga nanti begitu nanti masuk ke tugas akhir nanti sudah siap untuk membuat artikel, sehingga kalau tugas akhir nanti ada artikelnya dan artikel itu bagus masuk ke jurnal nanti kan tambah nilai sehingga nanti diharapkan akan mendapat nilai yang bagus. Dan memang nanti harapannya nanti untuk kedepannya kita nanti untuk ya nanti coba mungkin ini baru dibahas juga nanti tentang program kelulusan tepat waktu sehingga kita akan meluncurkan program kelulusan tepat waktu. Jadi kita harapkan yang sekarang belum lulus mulai angkatan 2020 sampai 2018 ya itu nanti bisa lulus 8 semester tepat ya. Tidak mundur lagi. Kalau yang sekarang 2015 belum lulus ya itu sudah terlanjur ya. Tapi yang baru kita harapkan nanti lebih cepat lagi lulusnya. Nah, oke itu kemudian ya. Jadi kemarin itu memang itu sebenarnya tugasnya sudah saya inginkan untuk diupload. Saya upload ke Elena itu kemarin seawal mungkin ya, tapi karena saya lupa kemarin sehingga kemarin nguploadnya itu mengupload tugasnya itu baru agak belakangan. Ya, ini internetnya macet nih. Ya, nah karena dan ini baru hari apa ya? Hari Senin ya. Hari Senin kemarin saya upload tugasnya. Nah kemudian ternyata
Karena baru Senin itu baru teringat saya ya. Kemudian saya beri batas waktu sampai hari ini. Nah, ini karena memang mungkin ada yang belum sempat melihat tugas kemarin. Nah, ini akan saya perpanjang nanti sampai hari apa? Sampai hari Jumat ya. Nanti saya hari Jumat. Kalau mau merevisi naskahnya nanti masih bisa. Jadi nanti tadi itu ya, kalau mau merevisi naskahnya atau bagi yang belum mengumpulkan naskah ini, jadi tugasnya itu kan kemarin, ini internetnya nggak mau. Ya, jadi yang belum belum sempat mengumpulkan kemarin, nanti silakan dikumpulkan. Nanti masih saya perpanjang nanti sampai hari Jumat ya, sampai Jumat malam. Ya. Jadi yang dikumpulkan nanti ada alternatifnya, yaitu pertama artikel ilmiah tadi itu. Artikel ilmiah tadi itu nanti satu artikel nanti dapat ditulis oleh 5 orang atau dalam bentuk video tutorial. Video tutorial itu berarti nanti dibuat rangkaiannya, kemudian disimulasikan, nah kemudian nanti dijelaskan. Oh ini shift register itu untuk ini, shift register itu untuk ini, kegunaannya untuk ini. Silakan dipilih apakah nanti yang SISO ataukah yang PIPO. Ya. Nah nanti kalau yang menggunakan video tutorial berarti nanti akan terlihat Proteusnya. Kalau yang menggunakan artikel ilmiah jangan sampai terlihat, ini malah justru dibalik. Artikelnya jangan sampai terlihat kalau dia menggunakan Proteus. Anggap aja itu kita membuat rangkaian menggunakan satu software yang editor jurnal tidak perlu tahu sebenarnya apa gitu ya. Tapi kalau di video ya memang harus tahu karena kita nanti akan mendemokan di Proteus. Nah, kemudian nanti juga silakan nanti juga dikirim soft copy untuk rangkaiannya. Sehingga nanti saya akan ngecek apakah benar-benar itu jalan ataukah tidak. Karena kadang-kadang ada itu yang di rangkaian gambarnya seperti ini, di jurnal gambarnya seperti ini tapi rangkaiannya gambarnya lain. Nah, ini kan berarti mungkin ngopi tempat teman tapi terus tidak sempat untuk mengeditnya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu nanti saya perbanding sampai hari Jumat. Kemudian nanti hari ini ya, ini nanti ada kuis nanti, ini sambil untuk persiapan untuk UAS nanti ya. Kuis ini nanti isinya ini hanya tentang flip flop ya. Flip flop itu nanti berarti dari flip flop itu dari Lechner, Jadi nanti materinya itu dari Lechner sampai terakhir. Oh enggak, sebelum shift register ya. Shift register tidak masuk shift register. Shift register tidak masuk. Oh berarti mudah ya Pak, memang dibuat mudah. Ya sebenarnya bukan karena dibuat mudah, tapi kalau belum sempat membuat. Ya, jadi tidak termasuk shift register. Jadi hanya flip flop aja. Nah, ini yang flip flop ini nanti yang harus diperhatikan ya. Ya, ini merupakan kisi-kisi sedikit ya tentang ya. Tentang kuisnya dan kisi-kisi juga tentang ujian akhir semesternya nanti. Jadi yang nanti kira-kira nanti keluar di kuis dan di ujian akhir semester itu diantaranya tentang LEDS ini ya. LEDS itu merupakan rangkaian dasar untuk membentuk flip-flop. LEDS itu tidak menggunakan masukan clock, tapi kalau flip-flop itu nanti ada masukan clock, sehingga rangkaian ini disebut dengan LEDS. LEDS itu nanti kita bisa mengadakan usaha untuk menjadikan output itu satu. Caranya bagaimana? Kalau contohnya ini LEDS man, usaha untuk menjadikan output satu dengan cara membuat S itu 0, R itu 1. Kalau usaha untuk menjadikan output satu dinamakan dengan mengeset. Sementara usaha untuk menjadikan output 0 dinamakan mereset. Nah, kalau mereset berarti S-nya 1, R-nya 0. Ya. Kalau S-nya 1, R-nya tidak 0 bagaimana? Ya, kalau S-nya 1, kalau S1, R0 pasti output 0. Nah, sehingga S high, R high, the output will be low gitu ya. Will be itu berarti
akan menjadi, itu pasti will be itu ya. Tapi kalau S-nya satu, S-nya satu, S-nya satu saja gitu, R-nya nggak diketahui. Outputnya bagaimana? Output bisa nol, maka kadang-kadang disebut S high, ya, S high, key can be low. Ya, can be itu dapat menjadi, tidak harus tapi dapat terjadi. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau ini S-nya satu, output bisa nol. Tapi kalau S-nya satu, R-nya nol, output pasti nol. Nah itu yang harus diperhatikan seperti itu. Nah ini kan ini wah ini gampang kok dilihat tabelnya aja bisa lah. Iya, tapi kadang-kadang kita tuh kurang memperhatikan kata-kata akan menjadi atau dapat menjadi. Ya. Key will be low itu berarti key akan menjadi nol itu pasti. Tapi key can be low itu berarti key dapat menjadi nol. Can be itu dapat berarti tidak harus. Nah itu yang harus dipahami seperti itu ya. Kemudian contoh lagi misalnya ini. Nah, misalnya flip flop RS ya. Nah, ini flip flop RS ini merupakan pengembangan dari NOR LED ya. Jadi ini rangkaiannya dalamnya itu NOR LED terus diganti terus ditambah dengan adanya input untuk mengantisipasi input dari clock. Nah, ini kan seperti ini. Ini gambarnya, ini tabelnya seperti ini. Kalau S1 R0 key kemudian ada ada tegangan tinggi clock, output pasti 1. Ya. Tapi kalau S1 output belum pasti 1. Kalau S1 clock-nya tinggi, ya 1. Tapi kalau S1 clock-nya nggak tinggi, ya kan nggak akan jadi 1. Nah, berarti kalau S1 itu output hanya dikatakan dapat menjadi 1. Ya, berarti kalau S itu high, key can be high. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau S1 R0 clock-nya 1 atau tinggi, maka key will be high. Nah, ini yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi, bedakan antara akan menjadi dan bisa menjadi atau dapat menjadi. Akan menjadi 1, berarti pasti 1, tidak bisa yang lain. Tapi kalau tapi kalau dapat menjadi 1, berarti itu cuma dapat tuh berarti ya bisa 1 bisa enggak, tapi kan dapat jadi 1 gitu ya. Nah, itu. Nah, itu yang harus diperhatikan itu. Kemudian, nah ini contohnya lagi ini. Nah, ini yang harus hati-hati juga ini. Misalnya ini. Nah, ini logika. Ini kan logika itu, ya elektro itu nanti memang juga sampai ke sini ya, ke logika ini. Logika ini di prodi lain juga ada. Di informatika itu ada juga logika. Nah, ini contohnya ini. Misalnya, key itu akan menjadi 1, itu kapan? Nah, atau kondisi apa yang menjadikan key itu bisa menjadi logika 1? Ya. Key itu dapat menjadi logika 1 diantaranya, ini 1 tuh ini ya, 1. Oh, berarti untuk key-nya itu high, kondisi yang dapat mengakibatkan atau kondisi yang dapat menjadikan key itu high, itu ada beberapa kondisi. Yaitu preset 0. Kalau preset 0, key itu dapat menjadi 1. Tapi tidak akan menjadi 1 ya. Kalau key itu akan jadi 1 jika, nah ini misalnya preset 0, clear-nya 1 gitu, jadi 1. Tapi kalau cuman dapat menjadi 1, nah maka presetnya 0 saja itu sudah bisa menjadikan key itu 1. Nah ini, contohnya ini ya. Jadi key itu menjadi 1 kapan? Nah, kalau cuman kalau akan jadi 1 maka sebutkan semuanya. Will be high itu sebutkan semuanya. Nah, berarti ini syaratnya presetnya 0, clear-nya 1. Atau key akan menjadi 1 yang ini. Preset 1, clear 1. Mengikuti JK. JK-nya bagaimana? JK agar nanti outputnya 1 bagaimana? JK agar outputnya itu 1, maka JK-nya harus, nah gimana? Coba kita cek lagi. Jadi
flip-flop JK itu agar outputnya nanti menjadi 1. Nah, flip-flop JK agar outputnya itu jadi 1, syaratnya adalah J1 K0 ada sisi naik clock kalau yang ini. Tapi juga akan jadi 1 jika ini J1 K1 ada sisi naik, tapi sebelumnya output sebelumnya 0. Nah, itu kan juga jadi 1 nanti. Nah, itu berarti nanti kalau mau menjadi 1 nanti tidak hanya ini aja ya, tapi ini tidak hanya ini saja yang menjadikan output itu 1, tapi ini juga bisa menjadikan output itu 1. Yang ini pun bisa, output tetap jadi 1 itu bisa. Kalau sebelumnya 1 ya tetap 1. Nah, makanya ini harus hati-hati. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, input berikut ini dapat menjadikan output itu 1. Nah, berarti ini bisa, ya. J-nya 1 itu dapat menjadikan output 1. K-nya 0 itu juga dapat menjadikan output itu 1. Nah, bayangkan kalau K-nya 1, ini kan tidak akan jadi 1 tapi jadi 0. Kemudian sisi naik clock juga dapat menjadikan output juga jadi 1. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi nanti harus hati-hati. Jadi memang flip-flop ini memang suatu perangkat yang outputnya itu nanti tidak tergantung dari satu input saja. Dan outputnya ini nanti juga tergantung dari output sebelumnya. Ada beberapa input yang nanti dapat menjadikan output itu 1. Dapat menjadikan, itu berarti nanti ikut berkontribusi ya. Tapi kalau input yang akan menjadikan, nah itu yang akan menjadikan output 1 ya berarti ini. Nih. Atau ini, tapi sebelumnya outputnya 0. Nah, itu. Nah, ini nanti yang harus dicermati ya. Jadi nanti ada kata-kata dapat menjadikan atau akan menjadikan. Can be atau will be ya. Can be itu dapat menjadikan, will be itu akan menjadikan. Will be itu pasti. Kalau can be itu hanya merupakan salah satu syarat. Tidak harus satu outputnya, tapi itu salah satu syaratnya itu. Nah, syarat lain nanti dapat dicari lagi nanti. Nah, itu ini apa ya, kuis-kuis semacam ini dulu juga sudah pernah saya pernah saya tampilkan di kelas sebelumnya. Cuman kalau kelas yang tahun kemarin itu kuisnya pakai apa ya? Saya lupa. Yang tahun kemarinnya lagi saya menggunakan Kahoot kuis ini, sehingga di kelas saya menampilkan materinya di LCD. Nanti para siswa itu menjawabnya menggunakan Android gitu. Jadi pakai handphone itu menjawabnya. Jadi ada kuis checkpoint, nanti mahasiswa menjawabnya pakai handphonenya masing-masing. Ya, dijawab cepet-cepetan nanti. Ya, artinya jawabannya benar dapat bonus, jawabannya paling cepat ada bonus, jawabannya benar nanti mendapat nilai, jawabannya paling cepat nanti dapat bonus. Nah, sehingga ramai di kelas itu, enak ya di kelas itu ya. Jadi suasananya sangat hidup seperti itu. Ya, tapi karena sekarang pandemi, kalau di rumah seperti itu saya kira juga repot nanti ya. Harus ada jaringan, jaringannya juga harus bagus, itu kan juga repot. Nah, makanya nanti ini ya kuis-kuis semacam ini, nanti kalau misalnya nanti silahkan kalau nanti suatu saat atau mau direkam gitu boleh. Kenapa? Karena tahun depan mungkin saya keluarkan lagi. Siapa tahu ya, ini saya tidak mengharapkan ya. Siapa tahu tahun depan nanti mengambil mata kuliah ini lagi ya. Oh, saya pengen ngambil lagi, Pak. Kenapa? Karena saya ingin memperdalam ilmunya. Saya itu ilmunya sudah bagus, tapi saya ingin memperdalam ilmunya sehingga nanti lebih bagus pemahamannya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kalau yang ngambil itu karena ingin menaikkan nilainya ya. Nah, itu saya kira oke, mungkin ada yang ditanyakan mungkin ya untuk materi-materi kita sebelum kita nanti masuk ujian akhir semester. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin, Pak. Ya, oke. Ini pertanyaan seputar buat UAS nanti. Ya. Modelan soalnya seperti UTS sebelumnya apa gimana, Pak? Ya, oke. Soalnya modelnya seperti UTS. Jadi nanti ada soal kuis seperti ini dan juga nanti ada soal yang IC. Soal kuis nanti akan dikerjakan dalam hari itu sampai jam 12 malam, sama modelnya dicoba maksimal 3 kali
nanti sistem akan menentukan skor yang paling tinggi. Kemudian nanti juga ada soal isi nanti akan dikumpulkan nanti saya beritahu biasanya kan sekitar 3 sampai 5 hari untuk nanti dapat dikumpulkan. Sama seperti UAS kemarin. Nah, kemudian materinya tentunya itu ya kemarin dari sesudah peta Karnov sampai terakhir. Tetapi nanti kalau misalnya di peta Karnov mungkin nanti ada sesuatu yang perlu menghitung bilangan biner. Nah, itu ya masih kaitannya. Jangan terus, wah, biner itu kan sudah masuk sebelum udah masuk UTS, kenapa keluar lagi? Ya kan namanya ilmu itu kan tetap akan ditambah di belakang. Kita tidak bisa melepaskan dari ilmu yang kita pelajari sebelumnya. Misalnya di rangkaian nanti, misalnya ada rangkaian yang menggunakan resistor. Resistor itu kan di elektronika dasar, kan? Ya, itu kan tetap ada kaitannya. Gitu. Nah itu, jadi soalnya seperti itu sama dengan UTS kemarin. Kemudian nanti materinya ya pada hakikatnya dari peta Karnov sampai selesai. Cuman tentunya tidak menutup kemungkinan nanti jika nanti ada materi-materi yang sebelumnya nanti akan terkait juga. Oke, itu tadi Mas siapa tadi ini? Izin Pak Wisdan. Oh Wisdan ya. Oke, yang lain silakan. Ya, oke nanti diusahakan nanti bisa mengerjakannya. Kuis itu nanti dicermati benar-benar. Ya kalau perlu ya memang kalau zaman saya kuliah dulu itu kan saya itu mau ujian itu sudah tahu soal-soalnya. Dosen ini itu soalnya itu biasanya sama dengan tahun sebelumnya atau mungkin cuma diganti angka. Nah, saya biasanya nanti mencari soal-soal dari kakak kelas gitu kan. Nah, seperti itu biasanya. Nah, maka kemarin saya harapkan kalau bisa itu diorganisir oleh HM itu bisa nanti mengumpulkan soal-soal ujian. Entah itu online ataukah tidak ya, soalnya nanti dikumpulkan kemudian nanti di-share-kan sama-sama ke setiap mahasiswa nanti, sehingga nanti mahasiswa itu tahu, oh soal-soal kemarin itu isinya ini. Bahkan nggak hanya soal-soal, tapi kalau dalam dulu saya termasuk tugas ya. Jadi tugas itu kadang-kadang juga ini ada tugas seperti ini. Wah, cari di kakak kelas. Ternyata kakak kelas juga sama ada tugas seperti itu. Tinggal ngopi aja. Ya seperti itu. Nah tidak hanya itu, tapi juga termasuk itu ya. Kalau zaman dulu saya praktikum. Praktikum mau membuat laporan praktikum. Itu laporannya saya sudah punya laporan yang tahun kemarin dari kakak kelas juga. Nah tinggal nanti ngedit ya. Kalau zaman dulu belum boleh menggunakan komputer kalau membuat laporan praktikum harus menggunakan mesin tik manual. Bahkan tidak hanya itu ya, sampai tugas akhir pun, nah itu kadang-kadang juga cari di kakak kelas. Nah, makanya kemarin kemarin pas debat calon ketua HM itu Mas Ramadhani sama Mas Rizky itu kan saya harapkan kalau bisa itu kan nanti itu ya termasuk soal-soal, termasuk laporan praktikum, tugas, bahkan untuk skripsi itu nanti kalau bisa HM itu minta udah skripsi itu, nanti coba kita minta filenya. Siapa tahu nanti digunakan oleh adik kelas. Itu kan enak seperti itu. Tidak mungkin dosen itu memberikan skripsi kepada mahasiswa. Itu kan sebenarnya kan tidak boleh disebarkan secara luas gitu ya. Tapi kalau terbatas boleh. Ya, kalau terbatas mungkin ya tidak usah bilang-bilang gitu. Jadi kepada dari kakak kelas seperti kayak kasihkan adiknya gitu ya. Daripada nanti skripsi harus mencari bimbingan skripsi di luar itu yang kalau di Jogja ini kan banyak ya bimbingan skripsi gitu ya. Nah itu. Oke, nah nanti kalau misalnya terpaksanya nanti di ujian akhir kok mendapat nilai buruk atau mungkin kurang memuaskan, masih ada kesempatan untuk remedi. Silakan ditempuh remedi. Jangan mengandalkan nanti mengulang atau mengambil mata kuliah ini tahun depan. Wah, saya nilainya itu sekarang sudah B. Tapi target saya itu A. Wah, tahun depan coba saya akan ngambil lagi. Jangan terlalu berharap seperti itu. Kalau mau menaikkan nilai, usahakan dulu dengan remedi. Kalau remedi bisa naik, ya nanti ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya sudah mungkin terpaksa harus ulang tahun depan. Kenapa? Jangan mengandalkan untuk mengambil mata kuliah ini tahun depan. Karena tahun depan tidak menutup kemungkinan mata kuliah ini akan terselenggara, tapi jadwalnya tabrakan dengan jadwal lain. Karena tahun depan kalian sudah semester 4. Dari biro akademik itu dijamin
mata kuliah yang satu semester tidak akan tabrakan. Tapi kalau mata kuliahnya beda semester, ya mungkin juga dapat tabrakan. Kenapa? Lah kan tidak mungkin di semua semester dibuat tidak tabrakan. Nah, kalau dibuat seperti itu berarti ngajarnya sampai malam dosennya, gitu kan. Nah, makanya kalau nanti mau memang nilainya belum memuaskan, silakan coba dulu dengan remedi. Karena tahun depan belum tentu ada kesempatan untuk mengambil lagi, ya, karena mungkin jadwalnya tabrakan. Tahun depannya lagi mungkin juga tabrakan juga bisa aja. Nah, itu. Nah, sehingga nanti itu ya, nanti optimalkan seperti itu. Tapi saya harapkan karena soalnya juga sudah dicoba untuk kuis, ya, soalnya dengan kuis itu nanti ya sebagian soal nanti ada di kuis yang hari ini. Nah, sehingga nanti kalau hari ini kuisnya sudah mendapat bagus, nanti ya harapannya di ujian juga tidak akan mendapat jelek. Gitu. Oke, ada yang tanya? Izin bertanya lagi, Pak. Oke. Nah, Tapi Mas. bukan seputar mata kuliah ini, Pak. Boleh, Pak? Oh ya, silakan ya. Tapi Tentang seputar ini. Ya, seputar kegiatan di sini kampus ya. ya. Ya, Ini bukan. mau tanya tentang di kampus semester pendek itu ada nggak ya, Pak? Oke, semester pendek itu dulu pernah ada, kemudian diganti dengan remedi. Jadi remedi itu kan sebenarnya kan untuk mengganti semester pendek. Semester pendek itu kan kita tuh hanya mempunyai waktu sekitar 1 bulan. Jadi kan ini kan ujian akhir Juli, kemudian Agustus kosong, September masuk lagi. Ya kan cuma 1 bulan. Nah itu dulu semester pendek itu terselenggara dengan kuliah 1 minggu sampai 2 kali. Ya, 1 minggu sampai 2 kali. Tapi ternyata setelah dievaluasi itu ternyata tidak efektif ya, karena kadang-kadang mahasiswanya itu nanti tidak memahami secara baik, hanya ingin mengejar nilai gitu ya, dan ternyata nilainya juga tidak akan bagus-bagus, dan kebanyakan yang semester pendek itu nanti untuk ngulang gitu ya. Nah, karena tidak efektif terus kita dari kampus mengubah menjadi remedi gitu. Nah, jadi kalau kalau mau ada mata kuliah yang semester ini nanti tidak bisa nilainya memuaskan, nanti silakan nanti diulang ujiannya dengan remedi. Remedi tidak selalu naik nilainya ya, karena remedi itu soal ujian remedi itu tingkat kesulitannya sama dengan ujian yang aslinya. Jadi kalau nggak belajar ya tetap tidak akan bisa. Jadi nanti kalau mau remedi nanti silakan juga belajar lagi sehingga nanti bisa menaikkan nilai. Nah itu. Oke, ada lagi mungkin Mas Ejib ini kayaknya sudah mau tanya. Nggak jadi. Ya. Oke, ada yang tanya lagi? Remedi nanti tunggu pengumuman dari Biro Akademik. Jadi nanti yang menyelenggarakan dari kampus. Kita hanya ikut saja nanti. Oke, ada yang tanya lagi? Ya. Nah, nanti saya harapkan nanti untuk ke depan ini juga ada beberapa mahasiswa itu yang kemarin mungkin sempat ganti nomor HP, nanti kalau ganti nomor HP silakan lapor ke bagian TIK ya, ke bagian TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga nanti kalau ada informasi-informasi nanti tidak akan ketinggalan dengan yang lain. Oke, ada yang tanya? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Ya, selamat belajar. Nanti jadwal ujian saya juga belum tahu nanti hari apa ujiannya. Nanti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan juga manfaatkan nanti untuk kuis hari ini untuk belajar dan mengetahui kisi-kisi nanti di soal ujian nanti ya. Oke ya, selamat belajar ya. Jika ada kesalahannya kami mohon maaf ya. Nanti kita nanti ya insya Allah nanti ketemu lagi di mata kuliah elektronika digital. Semoga tidak bosan ya. Oke ya, saya kira demikian. Selamat pagi. Halo. Woi. Lagi tidur kayaknya. Ayo. How are you? I'm underwater.